Oke, selamat sore sahabat Sabda semua. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam acara Kenal Ilsa yang rutin diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Sabda setiap hari Senin ya, tepatnya 2 minggu sekali. Dan kalau biasanya kita tuh masih dalam program Kenal Ilsa untuk divisi-divisi Yayasan Lembaga Sabda gitu ya. Dan masih tersisa satu divisi lagi yang belum kita perkenalkan, tapi hari ini kita mau penyegaran dulu ya dengan mendengarkan satu edisi khusus Kenal Ilsa edisi khusus. Cerita seru magang di Ilsa. Nah, seseru apa nih nanti ceritanya? Saya nggak akan sendiri, tentu saja kalau judulnya cerita seru magang di Ilsa, yang bercerita haruslah anak-anak atau teman-teman yang magang di Sabda. Nah, hari ini saya akan ditemani dua orang magang mereka di Yayasan Lembaga Sabda yang sudah dijalankan sejak bulan Juli yang lalu. Dan di layar saya sekarang sudah bergabung Rahel. Halo Rahel. Halo, Bu Evi. Nah, ya senang sekali ya kamu bisa gabung di sini. Ini salah satu staf magang dari Yayasan Lembaga Sabda yang akan sharing. Halo Yunika, sudah bergabung? Halo, Bu Evi. Kita akan berdoa dulu sebelum kita mulai untuk cerita seru magang di Ilsa pada sore hari ini ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan untuk edisi khusus Kenal Ilsa pada sore hari ini. Bersama-sama kami akan mendengarkan sharing dari teman-teman yang magang di Yayasan Lembaga Sabda, ada Rahel dan Yunike. Kiranya Tuhan dari cerita sharing mereka magang di Ilsa ini bisa membawa berkat bagi sahabat-sahabat Sabda juga yang mengikuti Kenal Ilsa pada sore hari ini. Tolonglah acara ini dari awal sampai akhirnya, di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, ya. Nah, mungkin di sini saya lihat kayaknya ada beberapa sahabat Sabda atau rekan-rekan yang baru pertama kali bergabung. Saya akan sedikit memperkenalkan tentang program dari Kenal Ilsa. Ya, program Kenal Ilsa ini kami selenggarakan secara live lewat Instagram supaya sahabat-sahabat Sabda bisa lebih kenal dekat dengan Yayasan Lembaga Sabda dari balik layar, bisa melihat bagaimana Yayasan Lembaga Sabda menjalankan pelayanannya ya. Dan bisa bertanya banyak hal tentang pekerjaan atau pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda gitu ya. Jadi silahkan nanti rekan-rekan bisa bergabung ya. Lalu pada hari ini seperti yang sudah saya informasikan, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita seru tentang magang di Ilsa dari rekan-rekan saya Rahel dan Yunike. Sudah siap untuk berbagi? Siap, Bu Evi. Ya. Nah, nanti sahabat Sabda yang mengikuti ya, silahkan nanti bisa mempersiapkan tanggapan atau pertanyaan kepada Rahel dan Yunike. Mereka akan dengan senang hati memberikan jawaban atau menjawab pertanyaan dari sahabat Sabda sekalian. Baik ya. Nah, supaya lebih memudahkan cerita-cerita kalian nih ya, saya akan pandu dengan beberapa pertanyaan. Nanti bisa Rahel dan Yunike ya bergantian. Ayo senyum dulu, jangan tegang. Sepertinya tegang sekali. Oke, ya. Oke nih, saya mau tanya dulu nih ke Rahel ya. Pasti kalau sudah memulai sesuatu pasti ada awalnya gini ya. Jadi bisa nggak nih cerita ya, saya mulai dari Rahel dulu. Bagaimana kok bisa sampai di Sabda dan bisa magang di Yayasan Lembaga Sabda dan tertarik nih magang di Yayasan Lembaga Sabda. Silahkan, Rahel dulu. Jadi itu kebetulan kalau aku awalnya itu aku tuh kebetulan kenal sama Ibu Yulia selaku pembina Ilsa. Lalu aku juga kan lagi libur semester, jadi liburnya cukup panjang. Lalu Bu Yulia menyampaikan kalau Ilsa itu sebenarnya membuka kesempatan magang buat mahasiswa-mahasiswa atau mungkin adik-adik SMK yang mau PKL itu bisa banget di Ilsa, bisa banget ngajuin ke Ilsa. Terus aku tertarik selain buat ngisi waktu luang ya. Sabda itu salah satu pelopor digital ministry di Indonesia. Jadi aku tertarik buat mengulik lagi di dalamnya. Terutama kan aku sendiri juga udah pakai produk-produknya Sabda seperti aplikasi Alkitab atau aplikasi tafsiran dan situs-situs Sabda yang bermanfaat dan memberkati banget tentunya. Wow, iya. Jadi kamu tertarik ya, begitu dengar ini ada magang gini ya. Nah, kalau Rahel gitu ceritanya. Kalau dari Yunike sendiri sama nggak ceritanya sama Rahel nih? Kalau aku pertama sebenarnya diajakin Rahel tuh. Oh gitu. Ya. Terus apa itu Sabda? Terus aku ingat kalau Sabda itu ternyata produk-produk yang aku pakai sehari-hari. Contohnya itu kayak Rahel Alkitab. Nah, jadi dari situ aku tertarik karena kebetulan lagi libur semester juga. Jadi memanfaatkan waktu dengan baik dengan magang di Sabda dan
selain magang belajar banyak, aku ngerasa di sini selain belajar kita bisa sambil melayani Tuhan juga. Jadi tertarik banget buat magang di sini. Oh, jadi dua-duanya teman ini ternyata ya, saling tarik menarik. Iya, betul. Oke, sip ya. Nah, ini jadi waktu baru menginjakkan kaki di Sabda gitu ya. Pasti kan ada hari-hari untuk adaptasi. Gimana nih pengalamannya untuk beradaptasi pada hari-hari pertama magang? Dari Yunika dulu boleh? Mungkin karena ini pengalaman pertama aku magang, jadi beberapa hari pertama itu aku agak kesulitan sama jam kerjanya. Tapi lama-kelamaan sampai hari ini aku udah mulai terbiasa sama jam kerja di sini dan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Oke, maksudnya? Eh, Lebih ke karena di kuliah itu kita jamnya udah mulai fleksibel dan waktu kerja itu kembali Oh, lagi ke waktu SMA. Jadi membiasakan diri lagi oh gitu. gitu. Ya. Oke. Ya, kalau Rahel sendiri gimana nih pengalamannya nih adaptasi di Sabda? Sejujurnya ini sih kalau buat hari-hari pertama itu aku lumayan relate ke Unika, tapi bukan karena jam kerjanya, lebih ke kan kita kerja di kantor, jadi otomatis dari jam 8 sampai jam 5 selesai kerja itu banyak di depan layar kan. Sementara aku semenjak kuliah udah lama banget nggak lama-lama di depan layar. Itu sih yang bikin aku mesti ngebiasain diri. Sama ngebiasain diri tentunya sama working pace, apa waktu kecepatan kerja di Sabda kayak gimana, dan juga cara berkomunikasi, gaya komunikasi di Sabda. Oke, ya jadi apa harus mengikuti ya irama kerjanya di Sabda ya. Iya, nah itu ya. Setelah beradaptasi, pasti kita juga akan memberikan beberapa tugas ya di Sabda karena kan cuman bukan untuk datang belajar aja, harus mengerjakan beberapa tugas juga. Nah, ini bisa sharing nih ya, tugas pertama apa sih yang kalian kerjakan di Sabda? Terus selanjutnya dari tugas pertama itu tugas-tugas apa lagi yang kalian kerjakan? Dari Rahel dulu boleh? Kalau tugas pertamanya, jadi kan kita di Sabda itu serba orientasi. Jadi setelah kita dikasih orientasi-orientasi sebagai pembekalan, kita dikasih tugas pertama menulis blog entry. Blog Mhm. entry-nya ini tuh temanya tentang pengalaman hari hari pertama kita di Sabda. Kayak gimana itu kalau misalnya teman-teman sahabat Sabda mau baca bisa langsung cek ke blognya Sabda. Di sana ada tertera tulisan kita. Terus setelahnya itu kita dapat tugas dari semua divisi karena apa ya? Kita diminta untuk mencoba biar kita juga belajar hal baru. Kita mencoba setiap pekerjaan dari setiap divisi di Sabda. Tapi kalau untuk aku sendiri itu fokusnya di konten, pekerjaannya kurang lebih kebanyakan menulis, menyunting, dan menerjemahkan. Nah, seru nggak itu menurutmu? Seru banget dong. Oke, iya kalau Yunika gimana nih? Eh, Kalau misalkan ngomongin tugas pertama, karena kita mulai bareng, aku sama Rahel, jadi tugas pertama kita sama, Bu. Kita sama-sama nulis Oke. blog tentang pengalaman pertama hari pertama kita di Sabda magang pengenalan orientasi. Mhm. Nah, tadi kayak yang Rahel bilang, kalau kita mencoba tugas dari semua divisi, mungkin aku sebutin beberapa tugasnya kali ya. Jadi, beberapa minggu ini tugas yang udah kita kerjain itu, kita ada editing renungan, terus kita juga ada rekaman artikel, Mhm. terus ada dubbing juga buat cerita Alkitab, dan yang terakhir itu kita juga latihan buat jadi admin kayak live, kayak acara sekarang ini nih, Kenal Gilsa. Ya, jadi seperti acara ini ya biasanya kalian di belakang layar, sekarang kalian di depan layar nih sekarang nih. Ya, Iya, perdana banget nih. Perdana. Jadi oke, iya. Nah, tadi kan sudah mengikuti adaptasinya ya, dan kalian bisa tadi bilang mengatakan bahwa adaptasinya bisa diikuti dengan baik ya. Nah, apa sih yang menolong kalian bisa beradaptasi dengan baik di Sabda dalam waktu yang singkat ini dengan tugas-tugas yang begitu banyak? Ya, dari Rahel dulu silahkan. Yang jelas yang benar-benar membantu banget buat aku ya itu Mas, Mbak, Kakak, Abang di Sabda, semua staff-staffnya, semua keluarga Sabda itu baik banget dan welcome banget. Terus jadinya walaupun memang susah, aku nggak bisa bilang aku nggak capek. Capeknya capek Hmm. banget. Tapi aku nggak ngerasa sendirian karena selalu ada staff-staff Sabda yang siap
nolongin aku, siap nemenin juga di terlepas dari pekerjaan Sabda, bahkan di keseharian gitu. Oke, Yunika sendiri gimana? Kalau aku bersyukur banget Ibu Yulia dan teman-teman staff Sabda welcome banget sama kita dan jadi kita ngerasa enjoy di sini walaupun bener kata Rahel mungkin pekerjaannya cukup berat tapi uh, karena saling membantu dan saling mendukung itu aku jadi semangat tetap semangat walaupun uh, banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan uh, jadi sebelum dikasih tugas, di sini kita selalu dikasih orientasi. Itu yang bikin kita nggak bingung sama tugas-tugas yang bakal dikasih gitu. Oke, jadi selama 1 bulan ini orientasinya banyak banget dan setiap orientasi dapat tugas ya pasti ya. Nah, sampai sejauh ini ya, ini saya mau ke Yunika dulu ya. Sampai sejauh ini tugas apa nih yang paling kalian sukai dan yang paling menantang menurut kalian dan kenapa? Silahkan Yunika. Oke. Kalau dari aku, Bu, tugas yang paling aku suka sekaligus paling menantang itu tugas dari divisi ITS. Kenapa suka? Karena aku dari jurusan sistem informasi, jadi buat mengerjakan tugas-tugas ITS itu sama jurusan aku. Nah, di sini itu sekarang kita lagi ngerjain bukunya itu judulnya Sahabatku. Dan itu kita kerjain sama-sama, tapi aku ditugasin buat sekarang tuh lagi ngerapiin HTML buat buku itu, gitu. Ya, sedang membuat HTML-nya ya, buku Sahabatku. Nah, buku Sahabatku ini adalah buku ajar ya berdasarkan komik Yesus Mesias. Nah, kita akan ada trainingnya nih untuk menggunakan buku ajar ini. Jadi nanti apa yang sudah kamu kerjakan juga nanti akan diakses oleh para sahabat Sabda. Gimana nih perasaan kamu tuh? Senang banget Bu bisa ikut membantu dalam proses ini. Baik Yunika. Nah kalau dari Rahel sendiri gimana nih Rahel? Tugas apa yang paling kamu sukai dan yang paling menantang apa? Kalau tugas yang paling aku sukai, jadi aku sama Yunika emang temenan, tapi kita agak bertolak belakang nih. Aku suka banget sama tugas terjemahan karena itu sesuai skill set aku dan aku ngerasa dengan talenta aku bisa melayani Tuhan gitu kan. Terus kalau tugas yang paling menantang itu tugas-tugas yang dari divisi ITS terutama yang berhubungan dengan dunia HTML karena aku pengetahuannya tentang bahasa pemrograman itu bisa dibilang minim. Tapi aku jadi belajar banyak banget sih. Ya. Oke, kamu jadi belajar banyak ya. Itu salah satu skill yang harus dimiliki pada era digital ini, Rahel, gitu ya. Ya, thank you. Nah, kalau tadi ada tugas atau pekerjaan yang paling menantang, nah sekarang saya mau tanya nih ya, kejadian yang paling seru atau paling lucu yang pernah kalian alami nih selama magang. Nih Rahel sama Yuniko udah ketawa-ketawa nih. Apa tuh, Rahel? Kalau misalnya kejadian seru atau lucu itu mungkin ini kali ya, kayak kita di sehari-harinya tuh emang sama sesama staff di sini sering bercanda-bercanda gitu, jadi kayak banyak hal setiap harinya yang bikin kita ketawa, saling hibur gitu. Tapi kayak ada satu hal yang ini nih unik banget, jadi ada satu fun fact tentang kita karena dari mbak staff melihat aku sama Yunika kemana-mana selalu barengan gitu. Kita tuh kayak dibilangnya kayak sepaket gitu. Terus ada yang manggil aku sama Yunika tuh dek kembar gitu. Terus juga kita ada panggilan khusus nih. Apakah spill dong Yun? Panggilan khususnya apa? Apa nih? Jadi karena sebelum kerja itu di hari pertama kita dikasih email buat pekerjaan di sini dan nama emailnya itu magang 1 dan magang 2. Balik lagi karena kata Rahel kita selalu sepaket, jadi kita punya nama panggilan di sini. Rahel magang 1 dan Yunika magang 2. Oh gitu. Gitu ya. Jadi nggak pakai nama lagi tapi magang 1, magang 2 langsung tahu magang 1 Rahel, magang 2 Yunika. Iya. Oke, sip itu ya. Jadi kalian bisa punya perasaan homey juga di sini ya, dalam bekerja dan dalam berteman ya. Oke, ya thank you. Nah,
Ini kan sudah 1 bulan nih ya, dari bulan Juli tanggal 10 ya kira-kira kalian di sini, dan sekarang sudah memasuki bulan Agustus gitu ya. Kalian berdua melihat nggak pelajaran apa sih yang sudah kalian dapatkan selama magang dan yang kalian ingin bawa pulang nih setelah selesai magang di Sabda? Yunika? Intinya tuh banyak banget Bu yang aku dapat dari sini, dari Sabda. Mungkin pertama tuh mulai dari kita mengawali hari, biasanya sebelum kerja kita itu ada PA. Di situ selama beberapa minggu ini aku dapat banyak banget sudut pandang baru, pelajaran baru lewat diskusi PA. Dan kalau dari sisi pekerjaan aku dapat skill banyak banget karena tadi balik lagi kita tuh disuruh coba pekerjaan dari semua divisi. Jadi aku bisa mencoba semuanya dan bisa ngerasain dan punya pengalaman tentang semua pekerjaan dari setiap divisi gitu sih Bu. Oke, jadi sesuatu yang kamu bawa pulang adalah memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan terlebih dahulu gitu ya, Yunika ya? Iya. Kalau Rahel gimana? Kalau aku, karena kebetulan di luar magang ini, aku kan emang maksudnya punya organisasi, suka ikut kepanitiaan ini dan itu. Aku dengan masa-masa aku di Sabda itu ngasih aku insight tentang mungkin hal-hal yang udah sering aku lakukan sebelumnya. Maksudnya aku udah punya pengalaman di situ, aku udah pernah kerjain itu. Tapi Sabda tuh kan otomatis memperkenalkan caranya Sabda ke aku kan gitu. Misalnya kayak teknis live atau pekerjaan-pekerjaan lainnya, itu aku bisa dapat referensi baru, dapat sudut pandang baru. Oh, aku juga bisa loh kerjain ini seperti ini. Kayak gitu sih, itu nambah pengetahuan aku banget bahkan di hal-hal yang udah aku pelajarin terus sebelumnya gitu. Oke, jadi nanti bisa dipakai ya, ini sesuatu yang sudah kamu dapatkan di Sabda untuk dipakai dalam komunitas kamu di luar sana ya. Sip. Thank you Rahel. Nih ya. Nah, tadi sudah ada yang mau dibawa pulang ya. Berarti kan ada sesuatu nih yang kalian dapatkan di sini dan sangat berdampak pastinya ya. Nah, dari sebelum kalian magang di Sabda dan setelah hampir 1 bulan ini berjalan, kira-kira perubahan apa yang kalian alami setelah magang di Sabda? Ya, bisa cerita sedikit ya, mungkin banyak, tapi bisa cerita aja salah satunya. Silahkan dari Rahel dulu. Yang aku alamin ya lebih ke mengembalikan kebiasaan baik sih. Jadi sebelum aku magang di Sabda, itu sebenarnya udah ada masa-masa dimana kayak aku tuh nggak rajin saat teduh, nggak rajin renungan. Tapi kan di Sabda kita semua dibiasain ada jadwal-jadwal pendalaman Alkitab dan juga jadwal-jadwal persekutuan doa, dan karena kita beraktivitas seharian tuh bareng, jadi kita kayak terbiasa banget untuk doa bareng-bareng. Jadi aku aku kembali terbiasa untuk melakukan hal itu gitu. Hal yang udah sempet aku lupakan. Harapannya sih aku mau pulang dengan dampak yang udah dikasih Sabda ke aku tetap keep itu di dalam diri aku gitu. Oke, jangan nanti setelah selesai lupa lagi ya, komitmen. Oke, kalau Yunika gimana? Ya, kalau aku kurang lebih sama Rahel Bu, karena di SMA itu aku jadi kalau di SMA ada organisasi yang namanya Rofris. Di situ setiap pagi itu kita pasti ibadah sebelum mulai kegiatan belajar, dan di Jumat itu ada persekutuan doa, ada persekutuan. Dan saat aku ke Sabda itu kayak mengulang kebiasaan aku lagi pas SMA, bisa setiap hari PA, setiap hari setiap minggu ada PD juga. Dan sebelum memulai aktivitas di Sabda itu pasti dimulai dengan doa, mulai dari tadi PA, dan kalau kita mau rapat, mau briefing, jadi itu kebiasaan yang baik banget menurut aku, dan aku ngerasain banget perubahannya selama aku ada di sini. Iya, puji Tuhan, Yunika dan Rahel ya. Nah, sebelum nanti saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini sudah ada beberapa pertanyaan dulu ya. Oke, ini ada pertanyaan sebenarnya tentang program magang di Sabda ini dari Beta Isi. Halo Kak, mau tanya, ada nggak sih batasan waktu untuk magang di Sabda? Kalau dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri ya, kami membuka magang ya di Sabda, dan
Untuk persyaratannya itu bisa nanti dilihat di lowongan.sabda.org ya, terutama bagi mereka yang ingin magang secara resmi dari kampus ya. Kita tuh ada batasan waktunya minimal 2 bulan gitu ya. Jadi untuk siapapun yang ingin magang bisa diperhatikan, sebenarnya batasan waktunya minimal 2 bulan, tetapi silahkan bisa kontak terlebih dahulu ke Yayasan Lembaga Sabda. Nah, lalu ini ada pertanyaan juga nih, jam kerjanya persis staff full time atau enggak nih? Nah, ini boleh nih yang jawab si Rahel nih. Silahkan. Sama nggak nih Rahel jam kerjanya? Jadi kita di sini sebagai staf magang itu nggak ada tuh kalau apa, kita sebagai staf magang nggak bakal ngalamin yang namanya ih magang nggak ada kerjaan banget, ih cuman disuruh fotokopi atau ih cuman bengong doang, nggak kan kayak gitu, karena kita diperlakukan sama seperti staf yang full time, seperti karyawan yang udah tetap jam kerjanya sama, workload-nya juga seperti karyawan tetap, dan apa kayak jam istirahat dan lain-lainnya itu sama semuanya. Oke, sip ya. Jadi tidak ada perbedaan ya. Cuman lebih banyak orientasi saja. Tapi setiap orientasi dapat tugas lagi gitu ya. Oke, thank you ya. Tepat sekali tadi jawaban dari Rahel. Nah, saya mau lanjut dulu ya untuk pertanyaan berikutnya nih untuk kalian berdua ini ya. Ini tentang pelajaran-pelajaran atau masukan-masukan kalian untuk pelayanan Sabda gini ya. Setelah magang di Sabda ini ya hampir 1 bulan, apa nih masukan kalian untuk Sabda sehubungan dengan pelayanan digital untuk generasi digital ya, sehubungan dengan pelayanan yang dilakukan Sabda saat ini. Boleh Yunika? Kalau menurut aku pelayanan digital yang dilakukan Sabda ini udah luar biasa banget. Apalagi dalam pemanfaatan media sosialnya itu udah keren banget Sabda. Di sini Sabda itu kan punya produk-produk yang banyak ya. Dan aku ngerasa dengan media sosial Sabda jadi bisa memberitahu orang-orang produk-produk apa aja yang Sabda punya itu tanpa dibatasin ruang atau waktu, karena dari media sosial ini kita bisa ngepost kapan aja dan orang bisa buka kapan aja. Itu yang bikin makin banyak orang tahu tentang Sabda. Dan aku ngerasa juga selama beberapa tahun ini ada pandemi yang membatasin aktivitas kita, khususnya aktivitas di luar ruangan. Dan itu mungkin sempat kita nggak bisa ke gereja atau nggak bisa persekutuan. Aku ngerasa dari Sabda ini kita jadi tetap punya satu komunitas buat berkumpul sama teman-teman seiman, buat berdoa bersama atau bersekutu bersama. Contohnya program Sabda itu ada Ayo PA, yang ada juga nanti malam. Nah, dari Ayo PA ini kita jadi kalau misalnya mau PA, kita nggak harus keluar rumah, kita bisa di rumah masing-masing dengerin mungkin pakai handphone, dan itu kita bisa ketemu banyak orang dari manapun. Nah, terus juga mungkin ada program-program yang lain lagi kayak GoPay atau MLC atau yang lain-lainnya dan sebagainya. Dan keuntungannya itu dan kelebihan menggunakan sosial media ini, kita jadi punya banyak teman dari mana aja, dari berbagai tempat, berbagai kota, dan itu memperluas relasi kita juga. Itu sih, Bu. Iya, terima kasih banyak Yunike ya. Terima kasih banyak untuk masukannya. Kalau dari Rahel gimana? Kalau dari aku sendiri, dari produk Sabda yang udah aku pakai dan juga dari pengalaman aku nyobain di balik layar Sabda kayak gimana, aku juga sepakat nih sama Yunika, pelayanannya Sabda itu udah sangat memberkati, terutama dengan memanfaatkan teknologi itu hanya untuk kemuliaan Tuhan saja, sesuai sama motonya Sabda, IT for God. Kalau masukanku tuh mungkin kalau aku lihat kan sahabat-sahabat Sabda, audiensnya Sabda itu mungkin nggak terlalu banyak ya Gen Z-nya, nggak terlalu banyak yang berasal dari generasiku. Aku sih berharap mungkin kedepannya Sabda bisa melakukan yang sudah Sabda lakukan, tapi topiknya atau materinya itu berfokus ke Gen Z, ke generasi aku untuk penjangkauan. Bisa misalnya kayak MLC buat kelas-kelas, buat remaja-remaja Kristen yang juga mau hidup secara alkitabiah.
Wah, mantap ya. Terima kasih Rahel nih ya. Nanti kalian sebelum selesai magang juga sudah harus ada satu produk untuk dipersembahkan untuk generasi Z Indonesia ya. Harap ya nanti sebelum selesai magang. Oke. Doain aja Bu. Iya. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Nih ya. Apa nih pesan-pesan kalian untuk semua staf Sabda yang sekarang bekerja dan melayani di Sabda? Yunika? Kalau buat kakak staf Sabda, terima kasih banyak udah welcome sekali sama kita dan udah sabar banget ngajarin kita dari banyak orientasi. Mereka kakak semua ngajarin kita dan semoga setelah kita berdua kembali pulang ke rumah, semoga komunikasi kita nggak terputus dan kita bisa berjumpa lagi. Thank you Yunika. Rahel? Kalau dari aku, karena aku sendiri udah ngeliat gimana capeknya, gimana susahnya ngerjain produk-produk, kelas-kelas, dan lainnya dari Sabda yang selama ini aku tinggal pakai aja. Aku mau bilang semangat buat Mas Mbak staff di Sabda, tetap giat melayani dengan talenta masing-masing. Dan juga aku mau berterima kasih karena udah welcome ke aku ke Yunika. Rasanya nggak cuman dapat rekan kerja aja, tapi juga dapat temen di keseharian. Aku harap tetap bisa jaga tali silaturahmi ke depannya. Thank you banyak Yunika dan Rahel. Kalian juga berdua semangat ya. Oke, nah ini ada satu pertanyaan menarik nih untuk kalian berdua nih dari yang bernama Ray Ledenpani. Nah, kalau udah lulus nanti, udah lulus kuliah nih ceritanya, ada minat kembali gabung ke Sabda atau enggak nih? Oke, Yunika gimana? Kalau kembali mungkin bisa, karena aku ngerasa di sini di Sabda itu benar-benar kayak keluarga, Bu. Aku nyaman banget beberapa minggu di sini, bakal kangen banget nanti kalau misalkan pulang sama teman-teman Sabda. Oke, ya kita tunggu loh ya Yunika. Kalau Rahel gimana nih Rahel? Kalau misalnya ngomongin berkarir di Sabda, maksudnya selepas kuliah gitu full time di Sabda, mungkin aku belum tahu karena aku juga masih punya beberapa target-target lain selepas kuliah yang baru bisa aku lakuin selepas kuliah. Tapi aku nggak berkeberatan sih untuk kedepannya tetap ada keterlibatan sama Sabda, entah mungkin Sabda punya project atau punya acara. Selama aku punya waktu, aku available, aku nggak berkeberatan dan aku antusias buat nungguinnya. Sip ya. Oke, terima kasih Rahel ya. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih juga yang menarik ini dari satu sahabat Sabda ini Kakak Ocha. Ini pertanyaannya sangat penting sekali nih untuk Yunika dan Rahel. Pengalaman spiritual apa nih yang didapatkan selama kalian magang di Sabda? Oke, Rahel gimana nih? Ada pengalaman spiritualnya? Silahkan. Kalau pengalaman spiritual sendiri ya, kayak yang tadi udah aku ceritain sama Yunika soal kebiasaan PA sama PD itu sebenarnya ngaruh besar sih ke aku. Aku kadang tiap pagi kan ditanya tuh pokok doanya apa, terus ada renungannya juga. Aku tuh secara nggak langsung tuh ngerasa ini tuh cara Tuhan buat nanyain kondisiku kayak apa yang jadi kekhawatiran aku di hari itu, apa yang ngeganggu hatiku di pagi itu. Dan aku nggak tahu kenapa ya renungannya tuh firman Tuhan nggak bermanfaat sih buat aku, dan itu turut menguatkan dan menolong aku di keseharian aku. Iya, ini saya juga satu kelompok PA dengan Rahel ya. Dan setiap hari kita ditohok-tohok sama renungan Oswald Chambers ya. Ya betul. Iya, kalau Yunika gimana nih? Pengalaman spiritual apa nih? Bisa dengan singkat. Oke. Sebenarnya aku setuju sama Rahel. Di sini tuh mulai membangun kebiasaan yang lama lagi, mulai PA lagi, PD lagi, dan aku ngerasa antara kelompok PA itu kita jadi semakin mengerti satu sama lain, karena sama kayak yang Rahel bilang, kita tuh
sama-sama diskusi, kita sama-sama ngutarain apa pendapat kita tentang apa yang kita dapat dari renungan hari itu. Dan juga dari pokok doa itu kita jadi tahu apa sih dia lagi ngalamin apa sih. Kayak kita berdoa sama-sama menguatkan satu sama lain itu sih, Bu. Iya, oke ya. Wah, puji Tuhan ya untuk setiap hal yang sudah kalian dapatkan. Ya, bersyukur untuk setiap pelajaran, keseruan ya, dan juga hal-hal yang boleh kalian pelajari ya selama kalian magang di Sabda. Ini waktunya tinggal sedikit lagi, kalian juga ada di Sabda, tetapi saya yakin dan percaya dan saya doakan dampaknya akan kekal baik dalam diri kalian berdua maupun hasil-hasil yang sudah kalian kerjakan juga memberikan dampak yang kekal bagi para sahabat Sabda. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Yunika dan Rahel ya untuk cerita seru yang sudah dibagikan pada sore hari ini. Harap ya setelah ini masih akan ada cerita-cerita seru lainnya, dan silahkan kalian bisa bagikan kepada teman-teman kalian supaya semakin banyak lagi anak muda di Indonesia yang peduli, yang suka untuk melakukan pelayanan pada era digital ini. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk Yunika dan Rahel. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk cerita yang tadi sudah disampaikan oleh Rahel dan juga Yunika. Mengucap syukur untuk hari-hari magang yang mereka lewati di Sabda dengan begitu banyak tugas yang sudah bisa mereka kerjakan, dan biarlah Tuhan semua kesaksian yang sudah mereka ceritakan pada sore hari ini yang mereka sharingkan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tolonglah Rahel dan Yunika dalam magang selanjutnya Tuhan, masih ada beberapa tugas yang harus diselesaikan, kiranya semua dapat berhasil dengan baik. Berdoa untuk para sahabat Sabda yang sudah mengikuti pada sore hari ini, Engkau juga memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik sahabat Sabda semua, kita berpisah. Tuhan Yesus memberkati. Salam IT for God.